silakan. Assalamualaikum. Waduh, masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Mas Andi jangan lihat ini ya. Mana mikrofonnya, punten. Oh, lihat sama tuh. Ibu-ibu. Alhamdulillah. Silakan duduk, yang lain boleh duduk ya. Sama istri kah? Kayaknya enggak deh. Silakan ibu-ibu duduk. Ada lagi pasukan yang di bawah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah Mas Andi ya, sudah bicara 2 jam ini enggak berbusa. Terima kasih atas kehadirannya. Beliau walaupun hanya lewat WA tetapi menyengajakan hadir dan mudah-mudahan tidak pernah ada kata terlambat untuk dapat manfaat ya. Allah sudah nahan hujannya. Silakan Mas Andi, bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Ini yang ke-10 ya, miladnya. Ke-10 ya, Aisyah ya. Dan tidak sebetulnya tidak diumumkan Mas Andi ke sini. Karena kalau diumumkan bisa nggak muat ya. Jadi ini makhluk-makhluk aslinya yang biasa hadir. Sekitar 300-an lah rakyatnya. Bagaimana kondisi ini sesudah Pilpres? Masih boleh diobrolin Pilpresnya enggak? Boleh sih kalau mau, tapi masih ada yang pengen dengar gitu tentang politik. Bukan politiknya, tapi bagaimana menyikapi semua episode ini. Oh. Iya, tauhidnya. Iya, tentunya kan manusia berikhtiar, Allah yang menetapkan hasilnya, betul ya? Iya. Dan kekuasaan itu milik siapa? Coba milik Allah. Allah akan berikan kepada yang Allah kehendaki dan akan cabut dari yang Allah kehendaki juga. Jadi kita nyantai aja, nggak usah baperan. Emang masih ada yang baper di sini? Udah nggak ada yang baper ya? Udah nggak ada, udah ikhlas semua kan? Dan ekonominya juga udah bagus kan setelah Pilpres kemarin? Sudah membaik belum? Belum. Ya baru beberapa hari lah jadi presiden. Baik, itu perkataan yang senantiasa Mas Andi ucapkan sebelum dan sesudahnya. Surat Ali Imran ayat 26. Ya, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau berikan kekuasaan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki dan kau ambil dari siapa yang kau kehendaki. Tapi dipisahkan nih ya. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau muliakan siapa yang kau kehendaki, engkau hinakan. Jadi tidak bareng, tidak bersama kekuasaan langsung mulia, tapi kalau kekuasaan dipakai benar baru dikasih mulia. Kalau tidak dipakai benar dikasih hina. Semuanya di tangan Allah. Nah, kita dengar itu ya, bahwa kalau berpolitik dengan iman mah apa tadi, santai-santai saja gitu ya. Kita kan ikhtiar aja. Saya diberi kesempatan juga alhamdulillah banget keliling Indonesia, ngelihat Indonesia begitu indahnya, begitu punya potensial. Saya berkunjung ke hampir 1.600 titik kunjungan di seluruh Indonesia. Dan saya semakin yakin gitu kalau bangsa ini dikelola dengan baik, dengan penuh keikhlasan, dengan kerja keras, kerja cerdas, dan bekerja tuntas tanpa ada pamrih, insya Allah Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, jadi hikmahnya bisa keliling tanpa ada Pilpres itu mungkin beliau susah 1.600 titik berkeliling ya kan? Iya. Apalagi hikmahnya katanya uang jadi banyak keluar, gimana kan? Iya, tapi kan pandangannya gitu juga. Selain kalau kekuasaan milik Allah, tapi kalau harta kita milik siapa? Milik Allah juga. Waduh. Yang punya aja happy aja, kita yang disuruh mengelola juga. Ini kan sudah bagian dari ikhtiar. Ya Mpok Nurnya juga nggak marah, dianya juga tetap aja belanja terus, tetap aja tagihan kredit card lumayan gitu.
Jadi ini menarik Bu, kan biasanya ada orang yang sudah selesai pilkada tuh jadi stres. Karena wah uang habis, padahal kalau dengan keimanan bisa lebih ringan, betul? Bahwa uang itu titipan Allah, sekarang oleh Allah dibagikan lewat Mas Andi kepada hamba-hamba yang lainnya, ya kan? Bagian Betul. spanduk dan sebagainya ya. Spanduk nggak banyak, Nggak nggak banyak. banyak sih spanduk, banyaknya pelatihan-pelatihan. Oh, Terus yang kalau ada ya taklim sama ibu-ibu itu untuk konsumsi. Kalau untuk millennials biasanya mereka ada acara-acara begitu. Dan terima kasih, atur nuhun. Em, juga sebetulnya yang saya amaze gitu ya, kan kira-kira dibicarakan gitu keluar uang segini karena sekarang zamannya transparansi harus lapor semuanya. Tapi perusahaan yang saya dirikan 20 tahun lebih yang lalu, tahun ini ternyata Allah kasih banyak rezeki, alhamdulillah. Tahun ini pas kita banyak pengeluaran buat Pilpres kemarin digantikan profitnya alhamdulillah naik 2 kali lipat dibanding tahun lalu. alhamdulillah. Jadi yang keluar ya ya sudah keluar terus Allah gantikan dengan yang rezeki yang insya Allah halal dan thayyib. Nah, jadi yang tadi udah dibahas ya. Salah satu ciri ilmu yang berkah, kegiatan yang berkah itu dua cirinya. Satu, ke dalam, ke hati jadi makin bersih. Yang kedua, keluarnya kita makin produktif di dalam beramal kebaikan. Baru berkah itu. Nah, sama seperti ini Pilpres. Dan nggak mungkin semuanya jadi presiden, ya kan? Yang jadi yang ditetapkan Allah. Tapi mana yang sukses, yaitu yang makin bersih hatinya dan makin banyak amalnya. Nah, jadi begitulah tadi ibu-ibu diceritakan ya. Baik, jadi nggak ada ruginya ya. Nggak ada ruginya ya. Ini Allah sudah berikan karunia begitu melimpah kepada saya. Saya pikir dengan keluar upaya yang begitu ya 9 bulan berkeliling Indonesia, biaya yang keluar juga lumayan banyak, tapi ternyata cepat sekali Allah gantikannya kontan gitu loh. Nggak usah nunggu 1-2 tahun, baru April Pilpresnya di bulan Mei perusahaan saya mengumumkan bahwa alhamdulillah capaian tahun ini di atas 2 kali lipat dari capaian sebelumnya. Berarti Allah malah tambahkan rezeki kepada kita dan ya saya merasa seperti mendapatkan tugas lagi nih. Berarti nggak boleh berhenti, harus terus berkeliling dan menganggap ini sebagai tugas baru kita. Masya Allah, tuh gitu. Jadi Pilpres tuh harusnya tidak 5 tahun sekali ya, karena harusnya tiap Cukup tahun. Cukup 5 tahun Cukup. sekali. Cukup Cukup ya. 2 periode juga. Ya. Tapi saya ikut menjelaskan kepada ibu-ibu terutama ya. Kalau lihat kan sekarang yang ada pasca Pilpres, sekarang kan juga kabinetnya udah mengakomodir semua. Sekarang Pak Prabowo-nya sudah jadi Menteri Pertahanan. Jadi ini dia kebetulan memang keahliannya di situ. Ya ini bagian daripada keharmonisan demokrasi kita juga. Kemarin kita bertanding, tapi akhirnya bersanding gitu. Jadi bertanding untuk bersanding dan ini memberikan pesan yang jelas kepada dunia luar, kita nggak bisa dipecah belah. Insya Allah ukhuwah kita, baik ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah watoniyah kita, persatuan kebangsaan kenegaraan kita insya Allah akan terus menjadi bekal untuk Indonesia maju. Nah, amin amin. Ya itu yang dulu aja bertanding sekarang bersanding, kenapa kita masih emosi? Presiden bukan, calon bukan, ngemodal enggak ya kan? Nah, pertanyaannya gimana bisa menjaga stamina tuh 1600 titik? Apakah dengan botol ini? Gitu. Ini ada juga ya ternyata Ini ya. botil namanya. Ini botil. Oh, wah ini hebat nih. Ini Apa? dari Aisyah juga ya. Iya. Produknya ya. Iya. Waduh, alhamdulillah. Dibagi Ya ini semua salah rakyatnya. satunya. Tapi yang tadi saya ceritakan, ini bukan hanya air, madu atau habatus soda dan irisan buah lemon yang Mpok Nur siapin pagi-pagi, tapi yang terpenting itu dia selalu buka sebelum ini, terus dia doain. Cuk, 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 cuk.
Oh gitu. Awas jangan genit, jangan genit, jangan genit. Ah, Hati-hati, hati-hati. Terutama sama yang alis matanya kayak stang Harley. emang gitu gitu. Ya nggak tahu karena dia yang nyiapin di dapur, saya nggak tahu didoain. Alhamdulillah. Waduh, alhamdulillah berkah hujan, Iya. Itu So, ibu-ibu mengatur posisi, nggak apa-apa lah. hujan berkah. Nah, jadi ibu-ibu memang sengaja mengajak beliau ke sini supaya menambah wawasan dalam segala aktivitas bentuk apapun. Kalau pakai iman mah baik-baik saja, ya. Mau politik, mau ekonomi, mau rumah tangga gitu. Ini bawa contekan apa nih? Oh, ini ada beberapa data-data sekalian saya mau survei di sini. Survei ibu-ibu, mak-mak nih. Mana suaranya yang sebelah kanan nih, mama? Yang sebelah kiri gimana? Oke, sekarang saya mau tanyakan tadi sebelah kanan bilangnya setelah Pilpres alhamdulillah silaturahim sudah terjaga kembali. Tapi tugas kita adalah di ekonomi. Karena ekonomi umat kita sekarang mengalami banyak tantangan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, terutama emak-emak yang paling mengerti masalah ekonomi. Ekonomi kita sudah terasa meroket atau merosot? Merosot ya. Bagaimana dengan pendapatan? Naik atau turun? Turun. Ya, omset naik atau turun yang punya usaha? Turun ya. Kalau harga-harga turun atau naik? Naik. Tadi saya belanja kembang di Rawabelong juga naik 30%. Kalau belanja-belanja yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, belanja sehari-hari turun atau naik? Naik. Listrik turun atau naik? Naik. BPJS-nya turun atau naik? Naik. Nah, kalau telur naik juga. Daging stabil. Sayur mayur turun atau naik? Naik juga ya. Jahe naik ya. Jadi kalau lihat begini, pendapatannya stagnan atau belum naik, tapi pengeluarannya keluar, pengeluarannya tetap meningkat tinggi, akhirnya kita semakin, kantong kita semakin tebal atau tipis? Ada yang punya utang nggak di sini? Banyak. Coba angkat tangan yang punya utang. Banyak ya. Jadi ini yang selalu saya sikapi bahwa walaupun proses politik sudah selesai, masalah ekonomi kita belum selesai. Kita harus perkuat ekonomi umat kita. Memperkuatnya bagaimana? Karena kita punya tentunya guru-guru kita, ilmu-ilmu yang sudah diajarkan, ekonomi kita harusnya berbasis juga ekonomi berbasis silaturahim. Karena silaturahim itu ada dua mukjizat, panjang umur dan limpahan rezeki. Jadi saya selalu bilang, nah belajar dari Pilpres kemarin, alhamdulillah kita punya produk namanya OC. Ini sudah mulai merambah, kita mulai dari ibu-ibu, emak-emak yang bilang, apa nih kegiatan kita nih setelah selesai perpolitikan? Saya bilang, bangun jejaring. Apa yang dijual? Apa ya? Air dulu deh yang kita butuhin tiap hari. Nah, dari pola jaringan yang sudah kita bentuk berbasis silaturahim, sekarang air OKOC sudah bisa mendapatkan omset yang baik, dan ini jadi sumber pemasukan juga bagi ibu-ibu untuk menambahkan penghasilan. Nah, kedua, saya bilang kalau lagi harga-harga tinggi biasanya ibu-ibu ngapain? Mulai harus kencangkan ikat pinggang. Pengeluaran yang tidak terlalu perlu bisa ditunda. Pengeluaran yang tidak terlalu esensial, tidak terlalu urgent bisa ditunda. Juga kelola keuangan dengan baik. Karena ini kelihatannya 1-2 tahun ke depan berdasarkan data di sini. Pertumbuhan kita akan melambat 2 tahun ke depan. Jadi janji-janji yang kemarin Pilpres itu kemungkinan nggak bisa dipenuhi karena pendapatan pajak turun. Nah sekarang semua petugas pajak lagi ngejar
UKM semua untuk membayar pajak yang lebih. Tapi kalau ekonomi turun kan pajak nggak bisa nambah, betul nggak? Nah, oleh karena itu kita harus sikapi hati-hati. Nah, kuncinya ini ada di majelis taklim. Saya yakin majelis taklim ini punya kekuatan ekonomi sendiri. Ya, kalau kita lihat majelis taklim ini pasarnya pasar kita juga. Ibu-ibu yang ngatur belanjaan siapa, bapak-bapak atau ibu-ibu? Yang belanja ibu-ibu ya. Yang produksinya mestinya juga ibu-ibu, emak-emak. Jangan kita hanya mengkonsumsi, tapi kita harus bisa produksi. Makanya kita bisa mulai usaha, mulai dari kerudung, kuliner, dan sebagainya. Itu menjadi landasan kita, penguatan ekonomi kita. Pak Presiden kemarin waktu pidato inaugurasinya menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi ekonomi nomor 4 terbesar di dunia tahun 2045. Wow. Tapi kalau kita bertumbuh terus kita nggak punya pengusahanya, akhirnya siapa yang untung? Akhirnya bukan kita sendiri. Jadi pesan saya, mari kita bangun ekonomi umat kita perkuat dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan produktif. Ini adalah kesempatan kita berlomba-lomba. Kita berlomba-lomba untuk pasarnya sendiri 300 triliun rupiah per bulan. 300 triliun rupiah. Belanjanya emak-emak, ibu-ibu yang halal things ini. Tapi 80% banyaknya masih diimpor. Ini kesempatan kita ganti. Jadi pola kita, apa yang kita konsumsi, kita beli dari kekuatan ekonomi kita sendiri. Gitu sih, ini kebetannya, tanggung jawabnya. Dulu kan di DT kita punya juga tuh UMKM yang bisa berkembang, itu perlu terus didorong lagi. Karena kalau tidak, ya pengangguran akan semakin banyak. Kemarin 6 bulan 50.000 lebih pengangguran nambah. Dalam tempo 6 bulan setelah April, setelah Pilpres, pengangguran nambah 50.000. Nyari kerja gampang atau susah sekarang? Susah atau susah banget? Susah banget. Nah, kalau kita punya usaha sendiri, kita malah menciptakan lapangan kerja. Jadi ayo ibu-ibu, siap nggak semuanya? Mulai dari yang kecil-kecil aja. Mulai dari kita sendiri, mulai dari sekeliling kita. baik ya, ibu langsung mikir usaha apa ya. Begini, halo Bu. Jadi memang di dalam ilmu, udah tutup ya. Jadi Mas Sandi ini menganjurkan memang kita ini harus lebih kreatif, dan memang rezeki dari Allah itu dibukakan kepada orang yang kreatif. Bu, mau tidak nih membuka usaha? Nah, boleh saya cerita juga pengalaman saya waktu kecil usaha. Mulai usaha dari TK, Mas Sandi, jualan jambu tetangga ya. Tetangga panen, saya yang jual halal. SD jualan petasan, dulu masih boleh. Udah bapak tentara ya nggak. SMP jualan orson, SMA jualan CD ya. Sampai sekarang pesantrennya juga banyak jualan. Maka ibu juga jangan sungkan kalau ngedidik anak-anak ke sekolah jualan. Dulu anak kami yang di sini nih, Nyai beli apa dulu? Keripik sampel, sekarung, dibawa aja oleh anak-anak ke sekolah masing-masing. Itu bukan masalah uang, tetapi membangun jiwa mau wirausaha, tidak malu untuk mencari nafkah. Dan rata-rata ternyata sekarang yang paling aman mah jadi pedagang walaupun kecil-kecilan. Gitu kan Mas Andi ya? Pengalaman Mas Andi gimana? Tapi langsung kaya ya? Langsung kaya? Enggak. Saya malah terbalik, nggak punya. Kalau AA kan mulai dari kecil udah dibiasakan wirausaha. Saya itu, ibu saya kan guru, bapak saya itu karyawan. Jadi dibiasain dari kecil berpikir kalau mau sukses itu harus jadi profesional. Makanya dari sekolah disiapkan menjadi profesional, menjadi banker, menjadi akuntan. Jadi belajarnya keuangan. Tapi
karir profesional saya itu kandas, tahun 97 waktu saya di PHK. Jadi pernah ngerasain tuh nggak enaknya di PHK. Ada yang pernah di PHK nggak di sini? Ada nggak? Nggak ada ya. Ini mantan Penting nggak, PHK. jangan di PHK sama suami. Jadi saya di PHK akhirnya mulai usaha, dan usaha itu dimulai dari 3 orang dan tiga-tiganya temennya AA, satunya Pak Rosan. Oh, Rosan ya. Ya, ada sama Pak Rosan itu kita buka konsultan keuangan. Alhamdulillah juga ada usaha sama juga muridnya AA, yaitu Boy Thohir. Sekarang si adik beliau Erick Thohir sudah menjadi menteri. Nah, usaha kami ini kita mulai dari 3 orang karyawan aja. Tapi Allah berikan kemudahan. Sekarang usaha kita setelah jatuh bangun, hampir tutup, hampir bangkrut. Sekarang sudah mapan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Jadi itu yang saya tanya sama teman-teman, gimana nih? Dia bilang kalau profit boleh turun naik, tapi jumlah karyawan nggak boleh turun. Kenapa? Karena jumlah karyawan itu berbanding lurus sama yang doain kita. Kalau karyawan banyak, lebih banyak juga yang ngedoain kita. Jadi kalau didoainnya banyak, karena keluarganya juga banyak, insya Allah usaha kita berkah. Amin. Masya Allah, amin. Ya. Ibu pernah dengar Eko Pesantren enggak, Darut Tauhid? Nah itu dulu AA, Mas Sandi Uno, Boy Thohir ya, kakaknya Erick Thohir, terus satu lagi Anin ya. Anindya Bakri yang awalnya dulu. Nah, jadi ini memang ada kaitan dengan pesantren Darut Tauhid. Nah gimana sekarang jadi orang kaya? Jadi orang kaya teh enak nggak sih? Sama aja ya ayah. Kan? Minumnya kopinya juga secangkir pagi, makannya juga ya sepiring, tapi ngerasanya tanggung jawabnya aja. Sekarang karena kan harta itu dititipin sama kita, kan bukan harta kita. Ini kan semua milik Allah. Yang kita bawa ini kan ya akhirnya nanti ke liang kubur ya. Kan. Cuman nama, cuman amal, perbuatan, anak-anak soleh yang kita soleh-soleha yang kita didik, dan amalan-amalan kita, ilmu-ilmu kita. Jadi buat saya ini kaya atau tidaknya adalah berbanding lurus dengan tanggung jawabnya. Semakin kaya, semakin besar tanggung jawabnya. Tuh gitu, Bu. Mau jadi kaya enggak ini teh? Kalau belum kebanyakan uang, kebanyakan air atau Bu, nikmati aja lah ya Bu ya. Kalau Mas Andi mah banjir rezeki, Ibu banjir air. Insya Allah. Ternyata sama tuh Bu, Ibu kan pengen gimana rasanya kaya. Kalau menurut saya sih nggak usah jadi orang kaya lah ibu-ibu mah Bu. Yang penting jadi orang cukup. Betul tidak? Karena orang kaya belum tentu merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti Kaya. cukup. Nah jadi kaya lah. Perlu untuk makan, cukup. Perlu buat anak sekolah, beli rumah, Cukup. ke Mekah, Cukup. tuh buat apa kaya? Kan yang penting cukup, benar? Benar. Perlu tahu ya. Nah hadirin sekalian, nah cukup itu datang dari mana? Ternyata cukup itu bukan datang dari jumlah uang, tapi dari sifat qanaah pada diri kita. Lihat kan yang korupsi juga hartanya udah banyak, betul? Betul. Kenapa dia masih ke korupsi lagi? Betul. Tapi saya boleh cerita nih sedikit. Boleh. Sama tentang yang lagi viral nih. Yang lagi viral, Direktur Utama Garuda yang baru aja dicopot. Saya kenal pribadinya. Itu orang perbankan dulunya. Saya kenalnya waktu dia masih muda, sekitar 10-15 tahun yang lalu. Namanya Pak Ari Aksara. Orang baik Pak, bager. Kerjanya baik. Dia terpercaya, rekam jejaknya terpercaya. Karirnya bagus, naik mulai dari manajer sampai ke vice president, akhirnya masuk ke level direksi. Itu di perbankan asing lagi. Nah dia dikenal sebagai orang yang berprestasi bagus. Saya pernah ditangani sama dia berkali-kali dan saya punya hubungan. Nah, setelah itu dia masuk ke BUMN. Mulai dari BUMN pertama yang di bidang pelabuhan sampai ke akhirnya di Garuda.
Sekarang kita cerita dengar seperti itu. Jadi yang terpenting juga menurut saya adalah lingkungan kita. Siapa kita berteman dan siapa kita memilih yang dekat dengan kita. Karena menurut saya orang ini sebetulnya aslinya baik. Tapi ya lingkungan mungkin di sekitar dia lingkungan yang mewah-mewahan, suka ya akhirnya memakai fasilitas yang mestinya bukan milik dia. Tapi penyelundupan itu kan suatu hal yang mestinya kalau dia berpikir dan jernih bahwa ini kan bukan fasilitas dia, ini fasilitas negara. Tapi orang yang baik memulainya begitu ada di lingkungan yang mungkin kurang baik bisa berubah. Bergaul dengan penjual minyak wangi ikut harum. Bergaul dengan pandai besi bisa ikut bau bakaran atau terperciki api. Ini penting sekali apa yang disampaikan beliau. Jangan salah milih lingkungan, jangan salah milih teman, karena orang baik bisa terwarnai kalau salah milih lingkungan. Ya, dan saya sekarang kasihan gitu, semua artikel-artikel tuh ngejelekin dia gitu loh. Ini keburukan-keburukan dia. Saya kan kenal dia sekitar 10 tahun yang lalu, taunya beberapa kebaikannya dia. Jadi kadang-kadang juga ini menjadi pengingat kita ya. Kalau orang lagi jatuh di bawah itu jangan kita terlalu tendang, injek-injek begitu, tapi kita ambil pelajaran hikmahnya. Yang saya ambil pelajaran dari sini adalah mari kita memilih lingkungan kita. Karena lingkungan kita adalah your own choice. Kita memilih lingkungan kita. It's your own selection. Kita bisa milih teman yang tadi bilang kalau mau pintar ya berteman dengan orang-orang yang cerdas. Kalau mau menjadi wirausaha yang sukses, bertemannya sama wirausaha-wirausaha yang sukses juga. Kalau mau kuat iman, berteman dengan orang-orang yang imannya sudah teruji. Gitu. Ya, Iya. seperti AA lah. Kenapa nyebut Makanya saya sudah teruji? Saya dekat sama AA karena juga bagian dari memilih itu tadi. Saya kan ada pilihan, undangan mungkin sehari bisa 3, tapi begitu tahu WA AA malam-malam lagi, WA-nya tuh udah jam 11 malam gitu. Majelis Taklim, Terini, Aisyah, ulang tahun ke-10. Saya jawabnya cuma siap. Berarti harus datang. Nah, saya dikasih tahunya juga malam-malam. Nah, alhamdulillah ini pelajaran berharga ya Bu ya. Walaupun kita ngobrolnya seperti ini, tapi banyak hikmah. Insya Allah karena ini bukan niat obrolan sia-sia. Kasus demi kasus yang kita dengar di media, itu tidak boleh jadi dosa bagi kita. Betul, itu yang maksud saya bilang. Ya betul. Semangat, semangat. Iya, harus jadi ilmu. Nggak, pegang aja nggak apa-apa yang harus jadi ilmu, harus jadi bahan tafakur, karena tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila, tiadalah Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Nah, orang itu kalau nafsu melihat sesuatu, maka keluarlah nafsunya, dan itu tidak menyelesaikan masalah, benar? Harusnya lihat apa pelajaran yang bisa saya ambil. Misal kita dihina orang, itu kan karunia Allah. Pelajaran bahwa kita jangan menghina orang. Ladang amal, bahwa kalau ada orang yang menghina kita, kita bisa memaafkan. Kita bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Kita jadikan sarana evaluasi diri. Nggak ada ruginya. Nih kalau di pesantren ada rumusnya. 2B, 2L. Apa? 2B, 2L. B pertama, berani mengakui kelebihan dan jasa orang lain. Ulangi. Berani mengakui kelebihan dan jasa orang lain. Nah kayak ketemu dengan Mas Sandi. Pasti otak ini sistemnya udah jadi. Apa kelebihan beliau, apa jasa baik beliau. Nah itu udah harus jadi SOP. Tiap ketemu orang, lihat kebaikannya, prestasinya, jasanya. Kita bisa ketularan. Tapi pendengki tidak bisa. Kalau lihat orang pasti lihat kekurangannya karena dia nggak suka. B yang kedua adalah bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain. Ulangi. Bijak terhadap kesalahan dan kekurangan orang lain. Apa artinya? Setiap kesalahan orang harus punya nilai tambah bagi kita.
bisa nambah ilmu, nambah amal, nambah evaluasi diri, dan sikapi kesalahan orang lain sebagaimana kalau kita salah ingin disikapi. Nih contoh, Bu. Jawab batu Bu, jangan. Kalau ibu bikin salah maunya dimarah oleh suami, dibiarkan, atau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab. Dengerin Mas Andi, ini penting nih ya, ini masalah wanita ya. Maunya di depan orang banyak dinasehatinya atau secara pribadi? Maunya diungkit-ungkit kesalahan ibu atau sekali saja? Sekali. Maunya dimaafkan atau tidak? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Manis pisan itu. Ngena. Nah, ibu teh maunya gitu. Pertanyaannya ke suami ibu gitu? Enggak tuh menipu nyebut enggak. Perlakukan orang lain. Jadi kalau suami salah ya Bu ya, langsung ibu udah tahu ilmunya. Oh, suami salah. Saya tidak boleh marah. Saya tidak boleh membiarkan, tapi saya harus lemah lembut. Nah, kan? Kemudian, oh, tidak boleh marah ke suami di depan anak-anak, harus secara pribadi. Oh, saya tidak boleh ngungkit-ngungkit kesalahan suami yang lalu, yang ada aja. Udah gitu saya langsung maafkan suami. Sebelum minta maaf, eta solehahnya. L, apa L-nya? Lupakan jasa dan kebaikan diri. Ulangi. Lupakan jasa dan kebaikan diri. Jadi pantangan terbesar dalam hidup tuh nginget-nginget jasa baik kita. Karena yang berbuat baik itu bukan kita, tapi Allah. Kita cuma jalan. Kayak kita nyumbang ke anak yatim, itu tuh Allah yang ngasih rezeki ke dia lewat kita. Kalau kita ngaku-ngaku, hilang tuh pahala. Makanya jangan merasa berjasa walaupun kita sudah berjuang. Darut Tauhid yang nyiptakan ya Allah saja. Saya cuman kebagian dengan teman-teman jadi jalan terwujudnya rencana Allah. Kalau merasa berjasa, hilang pahala dan kemuliaannya. Dan yang keempat, lihat kekurangan dan kesalahan diri. Ulangi. Lihat kekurangan dan kesalahan diri. Karena tidak ada yang membahayakan hidup kita selain kekurangan dan kesalahan yang tidak kita akui dan tidak kita perbaiki. Jadi bergaul dengan manusia itu 2B 2L. Apa 2B 2L? Berani. 2B. 2L. Pertama, Ayo ini. B pertama berani. Mengakui. Mengungkap Mengakui. kebaikan Mengakui. dan jasa orang lain. Wah, benar sekali. Satu, pantas jadi direksi ya. B kedua adalah bijak melihat kesalahan dan kekurangan orang lain. Tepat, Masya Allah, hadiahnya umroh. Benar-benar umroh. Umroh. Dapat hadiah nggak? L. Sepeda. Iya. Bisa beli sendirilah, udah kaya yang L. Lupakan kebaikan dan jasa diri sendiri. Masya Allah. L terakhir. Lihat kesalahan dan kekurangan diri sendiri. Masya Allah, diterima. Oke nggak? Jadi Diterima menteri, ikut ya. majelis taklim, ikut Ya. hari ini anggota percobaan. Jadi anggota Majelis Taklim Aisyah, laki-laki satu-satunya ya. Nah, itulah rumus 2. Gimana, cocok nggak tuh? Cocok. Dan saya selalu melihat gitu bahwa it is not for you to judge, it's for Allah to judge. Jadi kita nggak boleh menjudge, nggak boleh kita bilang ini orang jahat, orang wah sekarang kan kalau lagi ada berita di media lagi viral ini, wah semua sharing broadcasting kejelekan orang lain. Nah ini tadi rumus tadi yang paling benar bahwa ya sudah kita belajar hikmahnya apa. Saya ingat si Pak Ari Aksara ini pernah baik sama saya ngurusin pinjaman-pinjaman saya di perbankan gitu. Jadi saya langsung berani waktu ditanya sama media, saya jawab, ya saya kenal dia pribadinya tidak seperti itu yang saya kenal. Tapi saya juga bijak melihat kesalahan karena korupsi itu atau penyalahgunaan wewenang itu memang tidak boleh ditolerir sama sekali. Jadi kita harus tegas juga, harus bijak menyampaikan bahwa ini tidak boleh diulangi. Kalian dikasih ke amanah untuk mengelola aset negara, harus dijaga untuk kepentingan siapa? Kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Dan terakhir yang L yang ini adalah tentunya lupakan jasa-jasa kita
kelebihan kita, tapi kita juga harus melihat, lupakan dan melihat juga kekurangan dan kelebihan atau juga mungkin kesalahan orang lain, karena itu juga jadi introspeksi diri kita sendiri. Mungkin itu akan terjadi ke kita. Saya sekarang hari ini bicara dengan begininya, tapi begitu lingkungannya berubah, kemungkinan dapat ujian juga dari Allah. Jadi saya nggak mau mendahului dulu, tapi saya ingin mengingatkan kepada kita, janganlah kita menjudge seseorang berdasarkan apa yang ada kita baca, padahal kita nggak tahu apa rencana Allah di balik itu semua. Don't judge the book by its cover. Iya, betul. Sekarang ada heboh tuh, siapa saudara saya Ustadz Abdul Somad, juga dikirimi, nasihati itu UAS. Loh, nasihat apa? Itu rumah tangganya. Lah, saya nggak berani menilai rumah tangga orang. Saya nggak berani sama sekali memasuki wilayah, dan saya tidak berani menilai seseorang hanya berita media. Betul. Saya masih simpen nasihat UAS kepada saya, itu saya tulis karena waktu saya kan sebetulnya kecelakaan jadi calon wakil presiden kemarin, yang mestinya dicalonkan kan UAS. Terus dia nggak mau, terus dia kasih nasihat kepada saya. Dia bilang kalau sudah mulai cinta dunia, cinta jabatan, hati-hati, dia bilang, karena ini adalah ujiannya buat dia. Jadi buat saya dalam sekali. Nah, apa yang terjadi buat UAS di media, kita nggak tahu aslinya seperti apa. Iya, jadi nggak usah komentar juga. Saya kan udah pernah ngalamin. Orang nggak tahu, kita mah bersyukur media menghabak aja ke sana sini. Tapi barokahnya sekarang pesantren jadi bagus, santri jadi pada hafal Quran. Nah, orang tidak tahu. Makanya jangan suka ikut campur, ya. Cari 1001 alasan berbaik sangka, itu adab Islam. Ingat, 6 larangan dalam menilai orang lain. Udah tahu belum? Surat Al-Hujurat ayat 11-12. Dengar ini. 1, dilarang mengolok-ngolok, mengejek satu kaum, karena boleh jadi yang diejek lebih baik. Yang kedua, dilarang saling mencela. Yang pertama, la yaskhar qaum wala talmizu anfusakum. Yang ketiga, dilarang panggil memanggil dengan gelaran buruk seperti kampret, kecebong, kecepret. Sekarang udah gabung jadi kecepret. Itu ayat 11, Al-Hujurat ayat 11. Ayat 12-nya 3 haramnya. Dilarang berburuk sangka. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadz-dzann, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Yang ke berapa? 5, wala tajassasu, dilarang ngorek-ngorek, nyari-nyari aib kesalahan orang lain. Bu, apakah istri boleh membuka HP suami? Boleh tidak? Tergantung. Kalau suami, mak tolong bukakan HP, amal soleh. Tapi kalau suami dikasih antimo 2, lalu dia, padahal passwordnya jempol kaki. Gak boleh, ibu, ya, gak boleh. Coba bagi. Kan film kartun gitu penjahatnya. Astagfirullahaladzim. Dan yang terakhir, tuh 2, 3, 4, 5, 6, dilarang wala yaktab ba'dukum ba'du, dilarang bergunjing. Gibah itu mengatakan sesuatu tentang seseorang yang kalau dia tahu dia sakit hati. Tidak boleh, itu hukumnya seperti memakan daging mayat saudara yang sudah meninggal. Al-Hujurat ayat 12. Jadi saudara meninggal, kemudian mayatnya kita gigit, bangkainya kita kunyah. Nah, itu haramnya bergibah. Dan sekarang orang banyak gibah lewat medsos. Jangan ikut-ikutan, ya. Jadi gimana sekarang nasibnya?
keluarga gimana? Lebih senang atau tidak senang dengan ini situasi yang baru ini? Kalau keluarga senang karena lebih banyak waktu Lebih untuk banyak nganter waktu, Sulaiman ke sekolah. Terus Mbak Nur juga happy banget karena nggak terus di luar kota, hanya sekali keluar kota. Dan alhamdulillah juga kita kan lebih bebas dari segi jadwal. Jadi kemarin kita pergi sempat ke Turki, ngerasain ya honeymoon lagi gitu. Jadi terus juga Mbak Nur seneng lah, berarti kan budget belanjaannya lebih banyak lagi. karena nggak ada pengeluaran lagi. Dia bilang kan udah pengeluarannya udah nggak ada. Jadi selalu ada hikmah gitu di balik Ada itu, hikmah. Jadi memang benar, jangan pernah suuzon. Kita husnuzon saja bahwa pasti ada rahasia yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada kita. Jadi saya percaya itu dan saya menyikapinya ya sempat kecewa 1-2 hari, tapi setelah itu ya sudah, bahwa ini adalah bagian daripada sejarah, bagian daripada apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harusnya berterima kasih. Allah sudah memberikan kesempatan menganugerahi pengalaman ini kepada kita. Episode ya, dalilnya Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Mengerti? Coba digigit anjing baik atau buruk? Sok tahu. Ada yang minta jodoh, keluar dari rumah digigit anjing. Baik atau buruk? Ternyata sesudah dibawa ke rumah sakit ketemu dengan jodohnya di sana. Jadi digigit anjing itu bagian dari terkabulnya doa. Tapi kalau ibu suaminya digigit anjing jangan langsung curiga ya. Juga yang belum punya jodoh, anak cik coba cari anjing. Karena tiap orang garisnya beda-beda. Penutup nih, apa pesan-pesan terakhir sebelum meninggalkan dunia yang fana ini? Acara yang fana. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Terini dan seluruh para anggota dari Majelis Taklim Aisyah dan juga kepada ibu-ibu semua yang di sini. Tetap semangat ya Bu ya. Semangat ya Bu ya. Insya Allah semangat. Jadi kita tadi sudah disampaikan bahwa tugas kita sekarang membangun kekuatan ekonomi kita. Dalam keadaan 1-2 tahun ke depan, mari kita tingkatkan kemampuan kita untuk bukan hanya jadi konsumtif, tapi kita juga bagian daripada masyarakat yang produktif. Saya yakin juga di balik satu kesulitan, Allah akan memberikan banyak sekali kemudahan. Nah, kalau kita mengalami kesulitan ya kita husnuzon saja, karena fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi di balik satu kesulitan, nggak lama itu kan roda nih. Saya lagi ngerasain mungkin rodanya di bawah sekarang nih. Tapi ini lagi berputar. Kalau kita di bawah, kita harus bersabar. Sebentar lagi ini akan ada di atas. Waktu habis Pilgub DKI saya merasa ada di atas. Kalau di atas itu jangan jumawa, jangan sombong. Kita harus justru banyak bersyukur. Nah, ini adalah roda yang berputar. Kita terus bersikap prasangka baik, husnuzon, bangun ekonomi kita, bergegas-gegas, faiza farahta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi bergegas-gegas. Ilmu di Islam itu nggak ada yang kita nyantai. Kemarin setelah April saya istirahat sebentar, saya langsung bergerak lagi untuk memastikan bahwa ekonomi kita tumbuh berkembang, penghidupan ibu-ibu, emak-emak di seluruh wilayah Indonesia ini bisa terus mendapatkan perhatian yang insya Allah akan membawa penghidupan mereka lebih baik lagi ke depan. Baik, amin. Baik. Amin, amin. Bonus, penutup. Kenapa bawa botol ini terus kemana-mana? Apa khasiatnya? Ini adalah
khasiatnya Apa aja isinya? isinya awalnya paginya itu sama Mbak Nur diisi madu eh, dan ditaruh irisan lemon, kadang-kadang ditaruh habatus soda kalau saya nggak makan pilnya dicemplungin di sini. Nyai dicatat ya, ini tolong ya. Aduh. Terus ini untuk ngukur jumlah air berapa yang saya minum karena paling baik saya baru kelar baca buku bagus sekali karangan Muhammad Faris judulnya Productive Muslim. Jadi untuk meningkatkan produktivitas kita banyak, salah satunya istirahat yang cukup. Istirahat cukup itu sekitar 6 jam minimal. Paling bagus siklusnya 1,5 jam. Paling ideal itu 7,5 jam. Karena setiap 1,5 jam itu kita siklus tidur kita. Jadi kalau kita mau potong tidur kita juga setiap 90 menit atau 3 jam. Karena itu adalah siklus. Terus juga salah satunya minum air ini adalah 2,5 liter per hari. Berarti dari ini kan isinya 600 mililiter, berarti 4 kali isi. Nggak usah ditambahin madu lagi. Jadi madunya yang dari awal aja. Sisanya antioksidannya semakin malam semakin bagus. Tapi ini nggak boleh nginep. Jadi kalau udah sehari diganti gitu. Jadi sisanya dikemanain? Sisanya harus dihabisin. Jadi kita harus minum sampai habis. Tapi kan ada sisa dari irisannya ini ya nggak bisa dipakai lagi. Apa yang terasa sesudah minum 2,5 liter per hari dan pakai jeruk peres begitu? Pertama ini nggak jeruk peres ini nggak diperes. Pertama kita stay hydrated. Jadi kan tubuh kita tuh perlu air terus yang continue gitu. Jadi kita merasa segar. Terus kedua kalau kita ada antioksidan ini berarti kayak antibiotik yang alami. Jadi kalau misalnya ada bakteri atau ada virus yang hinggap, insya Allah ya juga dengan doanya Mbak Nur ya tadi pagi ya, mudah-mudahan ini juga menghilangkan. Jadi itu juga menghilangkan. Saya jarang sekali sakit. 9 gitu bulan, ya betul. 9 bulan, alhamdulillah kemarin keliling Indonesia di 1.600 titik, Allah kasih kesehatan ke saya nggak pernah miss satu hari pun kampanye. Masya Allah. Umur berapa sih sekarang? Sekarang sudah gocap 50. 50. Oh, saya capcay hadirin. 50. So life is beginning at 50 ya. Baik, 50 masih fit. Olahraga apa lagi? Olahraga sekarang lari. Juga ternyata di buku Productive Muslim itu diajarin kalau kita mau produktif tiap pagi sehabis sholat subuh dan berkegiatan beribadah dan lain sebagainya disarankan minimal 30 menit berolahraga. Olahraganya yang simpel aja, bisa jalan pagi, bisa senam. Saya kebetulan suka lari, suka sepeda, dan suka renang. Jadi ini yang jadi kadang-kadang dicampur sama bola basket. Jadi olahraganya rutin juga, kecuali pas lagi saum. Masya Allah. Tuh, Bu, 50 tahun nampak seperti 28 tahun ya kan? Amin. Nah, ini ujian berat bagi para istri ya. Istri itu mengharapkan suami itu cepat tua wajahnya supaya pasaran kurang ya. Terima kasih Mas Andi, sing sehat lahir wal batin. Tahu kan arti sehat wal afiat apa? Sehat yang bisa membuat taat. Karena gangster juga banyak yang sehat, rampok sehat, maling sehat, koruptor sehat. Coba kalau koruptor setruk gitu ya nggak, susah malingnya. Makanya sehat wal afiat. Nikmat kedua sesudah nikmat iman adalah nikmat sehat. Makanya Mas Andi di Darut Tauhid kan sekarang sudah tidak ada gelas plastik di pesantren ya. Semua dibagiin yang besar-besar. Dan ini semua nanti jamaah dapat ya, kalau jeruknya bekas ini aja ada berkahnya. Insya Allah mudah-mudahan pengajiannya akan datang, sudah tidak ada botol minum plastik, akan disiapkan di sini minum galon. Ini nanti dibagi seorang satu ya, diminum ya, bukan dipotret. Alhamdulillah. Lalu mudah-mudahan ibu-ibu lebih rajin olahraga. Juga sepedahan. Iya, ya. Kan berkuda. Berkuda. Itu paling bagus ya. Iya, berkuda, berenang, bersepeda.
Karena sepeda beliau Brompton sekarang sedang disimpan. Gara-gara itu Mbak Nur, wah harganya segitu baru saya tahu. Saya nggak kasih tahu harganya berapa karena itu waktu dibeli juga katanya oh sepeda lipat gini pasti nggak mahal lah. Ternyata sekarang semua tahu harganya segitu. Iya, masih mending itu cuman dimarah. Ada juga dia beli sepeda berapa itu 5 juta. Pas ada yang lihat tuh berapa anu jual, sok berani nggak 10 juta. Wah, suami saya beli 5 juta, dia harus ya dijual. Pas pulang mana sepeda? Dijual, untung loh Pak, Bapak 5 juta saya. Apa? Dia beli 50, dijual 10. Untung cuman dimarah hadirin. Kalau nanti suatu saat lihat saya pakai Brompton ya, itu tidak beli ya. Banyak teman-teman yang ingin dapat pahala gitu sama Kiai, maaf tolong ini pakai supaya saya dapat pahalanya, sini gitu aja. Terima kasih Bapak Ibu, senang sekali. Ini memang niatnya silaturahim ya. Mas Andi ini banyak dikarunia Allah pengalaman ilmu di balik obrolan yang sepertinya ngalir ngidul, tetapi insya Allah banyak hikmah. Yang saya paling ingin garis bawahi bahwa kalau dengan keimanan itu episode apapun bisa baik-baik saja, baik senang maupun susah, baik cocok maupun tidak cocok. Karena dalilnya begini, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang yang beriman, urusannya semua urusannya baik. Diberi nikmat dia bersyukur itu baik baginya, diberi ujian dia bersabar itu baik baginya. Inilah pesan terpenting. Kenapa beliau beriman? Karena orang yang beriman pasti senang belajar ilmu agama. Nah, makanya jauh dari agama berat untuk menyikapi hidup ini dengan benar. Mudah-mudahan majelis taklim Aisyah ini bisa kuat iman, kuat amal dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Tutup doa ya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah yang maha menatap, maha mendengar, Engkaulah yang menakdirkan kami berkumpul. Berkahi majlis ini ya Allah. Engkau mendengar apapun yang terucap. Hujamkan di hati kami ilmu yang mendekatkan kami kepadamu. Hujamkan di hati kami ilmu yang membuat hidup kami manfaat bagi agama dan umatmu, juga bagi negeri ini ya Allah. Wahai Allah yang menyaksikan segala-galanya, ampuni semua dosa dan maksiat kami. Ampuni segala aib yang kami tutupi selama ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni segala perilaku buruk kami kepada orang tua kami. Ampuni ibu bapak kami. Muliakan sisa usianya. Berkahi, jadikan husnul khotimah akhir ayatnya. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisab. Jadikan orang tua kami ahli sorga. Jadikan sisa umur ini bisa membalas kebaikan orang tua. Ya Allah, ampuni guru-guru kami yang menjadi jalan kami bisa mengenalmu. Ampuni hamba-hambamu yang menjadi jalan kami bisa lurus di jalanmu. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti ya Allah. Juga ampuni yang pernah menyakiti kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berkahi keluarga kami ya Allah. Berkahi rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga nikmat iman, nikmatnya ibadah. Cukupi dengan rizki hanya yang halal barokah. Karuniakan lahir batin sehat walafiat. Titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Jauhkan keturunan kami dari kedurhakaan, dari kehinaan,
dari kezaliman makhluk-makhlukmu ya Allah. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Rabb. Jadikan majlis ini majlis yang Kau lindungi dari bala, fitnah, wal musibah. Karuniakan nikmatnya istiqomah. Undang ke Baitullah ya Allah. Jadikan haji hajah mabrurah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Wa na'udzubika min su'il khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Ya Allah, jadikan Mas Sandi dan keluarga menjadi hamba yang Kau berkahi. Amanahkan sesuatu yang hidupnya manfaat bagi agama, bagi umat, bagi negeri ini ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Itu doa jamaah. Masya Allah, masih muda, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu-ibu, sing sabar ya. Kita akan bergiliran keluar lewat mana, tapi istirahat saja dulu. Nyai, apalagi yang bisa dilakukan? Ya silakan saja, nanti kalau mau lewat sini mau pulang ya. Punya payung tidak? Oh, salam dari Alam tuh. Tahu Alam yang suka main basket? Iya tuh istrinya di sini. Masya Allah. Assalamualaikum. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.